kalau dari sisi sektor-sektor industri, ada yang menurut kalian, kan kita tahu semua yang the biggest winners itu kemarin itu yang tadi Om Lukman udah bilang mengenai tech, mengenai healthcare, dan lain-lain. Tapi kan Dani, lu kan very in touch dengan the local Indonesian market kan, especially dari segi investing in new businesses. Dan Om Lukman juga tiap hari itu nontonin charts dan industri atau sektor yang lagi naik gitu kan. Menurut kalian pasca COVID ini, dalam beberapa bulan ke depan atau dalam 1 tahun ke depan, are there specific markets yang akan on the way up lagi, yang sekarang ini mungkin masih di bawah? Apakah akan terjadi reversals and things like that? Mungkin mulai dari Dani dulu. Oke. Jadi kita kan di Salt Ventures, kita itu berusaha mencari, venture capital itu selalu at the forefront of innovation. Di mana kita selalu investasi di perusahaan-perusahaan yang akan bisa merubah landscape industri tersebut, gitu ya. Jadi contoh seperti tadi perusahaan MCN, multi channel network, itu merupakan the new wave of media di media industry. Di mana attention itu sekarang bukan lagi ke TV konvensional, tapi attention itu sekarang beralih ke digital, digital media, ya, YouTube, kemudian Netflix dan lain sebagainya. Ya, jadi dulu itu Netflix, YouTube itu dibilang sama orang media, TV konvensional itu second screen. Dibilangnya begitu. Jadi screen pertama kita itu TV, habis itu ada second screen itu YouTube dan juga OTT dan lain sebagainya itu ya, Netflix. Nah, jadi sekarang itu udah nggak seperti itu. Jadi ternyata dunia itu berubah dengan sangat cepat. Nah, ada industri-industri yang tadi mungkin di slide-nya Steven itu ada industri yang dibilang winning industry, ya, the winning industry yang sekarang ada, ya. Nah, winning industry itu sudah jelas, itu healthcare, kemudian ada teknologi dan lain sebagainya. Cuman yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mulai berusaha atau mulai berinvestasi di bisnis-bisnis yang ada prospek ke depannya, kita harus perhatikan industri yang ada di pent-up demand industry. Ya, pent-up demand industry itu adalah industri yang punya multiplier effect yang sangat luar biasa ketika ekonomi sudah mulai recover. Nah, mungkin bahasa sederhananya adalah seperti ini. Pent-up demand industry itu salah satunya ya, itu adalah fashion industry. Ya, kenapa? Makanya that's why Salt Venture kita berinvestasi di Amazara, itu industri fashion. Fashion industry, kenapa disebut pent-up demand? Karena ketika kita sudah mulai comfortable untuk spending, kita akan mulai ngucurkan spending kita di fashion industry lumayan banyak. Jadi ada rasa balas dendamnya. Ya, contoh misalkan salah satu pent-up demand industry selain fashion itu ada travel. Ya, travel atau ya jalan-jalan ya, kita pergi jalan-jalan gitu. Dan lain-lain lah. Ya, jadi kalau misalkan selama 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir kita nggak jalan-jalan nih, kita di rumah terus, begitu travel market kebuka lagi, mulai kebuka, ya, industri kita udah mulai dengan safely bisa terbang, ya, kita akan ada rasa balas dendamnya. Mungkin 1 tahun itu kita mungkin bisa liburan 3-4 kali, karena udah 2 tahun kita nggak liburan. Nah, yang bukan pent-up demand industry itu salah satunya adalah mobil, ya, industri otomotif atau mobil. Nah, mobil itu bukan pent-up demand. Misalkan kita 2 tahun kita nggak beli mobil, atau 5 tahun kita nggak beli mobil, kan nggak mungkin dong tiba-tiba langsung beli 2. Beli 3 mobil gitu kan, 2 atau 3 mobil kan nggak mungkin. Itu bukan pent-up demand. Nah, kalau fashion itu seperti itu. Jadi biasanya ada banyak teman-teman saya juga, dia setahun biasanya nggak belanja. Tapi begitu sekali belanja, itu borong langsung semua dibeli, ya, dari atas from head to toe gitu dibeli. Ya, jadi itu beberapa ciri-ciri daripada pent-up demand industry yang mungkin teman-teman di sini kalau mau mulai melihat gitu ya ke depannya, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya bisa dimulai dari sekarang. Kalau dari Om Lukman, dari emiten ada yang menarik dong, Mas? Jadi gini, ketika kita ngobrol tahun 2020 kan orang selalu bilang seperti ini, lu 2020 mau ngapain sih, nggak gila aja udah untung gitu kan. Jadi tahun 2020 ini kan sebenarnya key-nya adalah survival gitu ya. Survival, orang tetap makan, orang tetap bisa hidup sehat, itu yang menjadi pemenang di tahun 2020. Makanya tahun 2020 itu yang menjadi leader adalah consumer sector, healthcare, kemudian work from home infrastructure gitu ya.
yang mendukung program-program work from home, kemudian gold as safe haven gitu kan. Ya. Ketika tahun 2021 kita bicara tentang recovery gitu. Nah, ketika kita bicara recovery kan ada tadi yang Dani bilang ada pent up itu ya. Itu kan ada hal yang kepending. Ya. Yang kepending sehingga akhirnya dia bangkit lagi, dia booming lagi. Ya. Contohnya apa? Orang ngambil kredit. Awalnya kan pada takut ngambil kredit. Oh, gue mau buka toko sekarang nggak bisa gitu kan. Tapi ketika nanti udah recovery, orang akan bilang, udah deh, gue ngambil kredit lebih banyak deh karena lihat kayaknya orang-orang ini makin butuh. Gitu ya. Nah, jadi banking and consumer financing ini akan jadi salah satu yang menarik di tahun 2021. Lalu yang kedua adalah banking and finance ya. Ya kan. Jadi yang kedua adalah orang sekarang lagi bicara tentang apa? Tentang renewable energy. Tentang teknologi ramah lingkungan. Apalagi Elon Musk gedar-gedor Tesla, Luhut Binsar Panjaitan masalah baterai. Jadi saham-saham metal mining juga masih prospektif. Ya, saham-saham metal mining. Kemudian tahun 2021 mandek semua proyek-proyek infrastruktur, properti dan lain-lain kan. Nggak jadi dibangun. Nah kan, akhirnya orang akan bilang, Sri Mulyani itu udah bilang, kita akan increase spending on infrastructure. Jadi orang ada harapan, properti infrastruktur juga akan menarik tahun 2021. Ya. Yang berikutnya adalah saham-saham atau industri yang terkait dengan CPO, ya, crude palm oil. Itu juga menarik karena kecenderungan tren harga CPO-nya tetap tinggi. Dan yang terakhir, yang tadi kayak Dani bilang, consumer discretionary. Orang yang tadinya nggak terbang jadi mau terbang lagi kalau udah nggak perlu rapid test gitu kan. Orang yang tadinya nggak makan pizza jadi makan pizza lagi. Jadi sektor-sektor itu juga akan menarik lagi. Ya. Yang tadinya nggak ke Sogo jadi ke Sogo lagi. Yang tadinya nggak ke sport station jadi ke sport station lagi. Yang tadinya nggak lari-lari jadi beli sepatu lagi. Nah ini akan terjadi. Jadi ketika kita ngomong recovery, demand yang ketahan di tahun 2020 ini kayak kuda liar yang dilepas. Pent up demand tadi ya. Iya, itu kayak kuda liar lu misalkan dilarang sama istri gitu ya. Jangan keluar rumah gitu kan. Ketika istrinya lagi pergi, waduh. Kan kalau bisa party-party terus gitu kan. Nah, jadi nggak pulang-pulang. Jadi nggak pulang-pulang, jadi kayak Bang Toyib. Gitu kan. Pulangnya ketemu lagi 3 kali Ramadan. Gitu. Jadi 6 sektor itu menurut gue sih akan terus berkembang, dan makanya juga investment tim gue juga gitu ya. Gue tetap jaga saham-saham yang defensif kayak consumer itu tetap gue tahan karena kan itu kan emang kebutuhan orang gitu ya. Ya lu saham-saham kapanpun ekonomi ini mulai ngebuka lagi, itulah saatnya consumer industry consumer juga pasti tetap naik gitu kan. Cuman bedanya gini. Gue invest di perusahaan minuman gitu ya. Kenapa gue invest di perusahaan minuman? Ketika tadi consumer discretionary kayak hotel itu naik, kebutuhan minuman di sektor horeca di hotel, restoran, kafe akan naik lagi. Ya kan? Betul. Jadi makanya gue tetap beli gitu. Saham sektor minuman gue tetap beli. Tetapi di sisi lain, saham-saham kayak Inco, saham-saham kayak Antam, BRI, BCA, BNI tetap gue beli. Yang blue chip, Iya, gitu kan. Lalu saham-saham kayak Indah Kiat, lalu Barito Pacific tetap gue beli. Terus gini, gue punya prinsip lagi gini. Gue percaya sama saham-saham konglomerat masa lalu. Ya, gue percaya sama saham-saham konglomerat masa lalu kayak saham-saham Sinarmas, gue percaya, Bro. Saham-saham kelompoknya Barito Pacific gue percaya. Karena kenapa? Gue orang masa lalu ya. Gue orang Orde Baru. Ya. Gue percaya gini. Prayogo Pangestu zaman Soeharto berjaya. Zaman Megawati berkuasa jaya. Zamannya ini berjaya. Dan ada krisis apapun dia bisa survive. Makanya gue termasuk tipe orang yang nggak beli saham IPO. Ya kecuali memang saham IPO yang ditunggu-tunggu ya. Misalkan ada perusahaan yang emang udah punya survival skill bagus, dia IPO gue beli. Tapi kalau perusahaan misalkan antah berantah ya, hanya punya kos-kosan di daerah Cikarang, terus di IPO gue nggak akan beli.
Ya, tapi kalau misalkan ada perusahaan dari perusahaan konglomerasi yang udah proven dari dulu bisnisnya, gue pasti beli. Tapi Yap. kalau misalkan yang kayak tadi ya, yang kayak ada kos-kosan di Cikarang, terus IPO punya Yap. prospek kayak begini, gue nggak beli. Yap. Itu dari gue sih.